Jadi kalau kita ingin mendapatkan sistem imun yang kuat, cari dia dalam bentuk padat, berupa makanan yang mengandung nutrisi. Cari dia dalam udara yang bersih, dan cari juga dia dalam air yang mengandung manfaat. Yang terpenting lagi cahaya. Makanya kalau kita sering-sering mendapatkan kuman yang sama, lama-lama tubuh kita belajar, udah biasa ngadapi musuh kayak gini dah. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Pak Wayan Mustika. Wah, Pak Wayan, terima kasih Five Vibes wejangan ya. Yang pokoknya adem lah kalau ngomong Pak Wayan. Ngomong tuh banyak energi yang oke. Nah, berbicara antara energi gitu ya, Pak Wayan sebagai dokter pasti kaitannya sama penyakit gitu Pak Wayan. Ada orang tuh sembuh dalam waktu lama misalnya Pak Wayan. Tapi juga kadang-kadang sembuhnya juga beda gitu ya dengan orang yang lain, misalnya sembuhnya lebih cepat gitu. Sebetulnya penyembuhan lama atau cepat itu apa sih faktornya Pak Wayan? Kita pakai analogi sepak bola kita aja ya. Ya kalau dulu kan kita cepat kalahnya. Sekarang kita bisa bertahan lama. Lawan Korea Selatan kemarin kita bertahan lama sampai perpanjangan waktu, sampai adu penalti pula. Dramatis banget ya. Artinya di dalam tubuh kita seperti itu. Kalau kuman sama sistem imun kita sama-sama kuat, bisa bertahan lama itu. Kuman sama sistem imun sama-sama kuat, bertahan lama. Kalau kumannya lebih kuat dari sistem imun kita, gagal gitu. Atau kalau sistem imun kita yang lebih kuat dari kuman, cepat sembuh kita. Sama kayak gitu, sama kayak sepak bola lah. Karena di dalam diri kita itu kan terjadi pertempuran antara sistem imun dengan kuman-kuman atau antibodi dengan antigen. Antibodi sama antigen. Antigen tuh yang kuman tadi. Ya, kuman-kuman. Dia membawa gen-gen yang menyebabkan tubuh kita bereaksi antipati terhadap mereka gitu. Jadi tergantung mana yang kuat. Kalau mereka lebih kuat, maka sistem imun kita kalah. Kalau seluruh sistem kita, bukan hanya sistem imun yang kalah, seluruh sistem organ kita kalah, nah udah tamat kita. Tapi kalau sistemnya mereka yang kalah duluan, sistem replikasi, sistem segala macam yang ada dalam kuman-kuman itu gagal, mereka yang mati. Ya tinggal dibuang aja sudah oleh tubuh kita, dihancurin gitu. Nah, semua tergantung siapa yang lebih kuat. Ya seperti peperangan dunia, peperangan dunia lah tanda petik gitu. Siapa yang kuat, dia yang menang gitu. Kemudian dia sekutunya banyak apa enggak? Nah, kalau kita misal sistem imun kita sekutunya kuat, sudah sistem imunnya kuat, istirahatnya bagus, kemudian suplai makanannya bagus, suplai nutrisinya bagus, sekutunya kuat, kalah dia. Tapi kalau dia sekutunya kuat, yang sering disebut dengan superinfeksi gitu. Jadi gabungan dari semua kuman-kuman di dalam tubuh tiba-tiba ikut bereaksi, kalah sistem imun kita. Ya samalah dengan ketika kita kedatangan kuman HIV gitu, Human Immunodeficiency Syndrome, diserang dulu sistem imun kita. Nah setelah itu kuman-kuman yang biasanya kita bisa kalahin dengan mudah, ngalahin kita. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa cepat kalah sama mereka. Tapi kalau kita bisa kembalikan sistem imun penderita yang kena virus HIV itu, yang terjadi apa? Dia tidak kena sindrom AIDS. Jadi dia nggak kena sindrom yang berkenaan dengan penurunan daya tahan tubuh. Jadinya dia bisa hidup aja bersama kuman itu di dalam dirinya. Jadi HIV belum tentu AIDS ya Pak? Belum. Gitu ya? Karena dia belum menciptakan. Jadi ada kuman di dalam tubuh ininya, dalam virus di dalam tubuh penderita, tetapi belum menciptakan sindrom penurunan imunitas yang didapat melalui masuknya kuman virus HIV itu. Gitu. Tadi ada antibodi, antigen. Kan? Berarti di sini bicara tentang imunitas dan kuman. Berarti kata kuncinya di imunitas. Nah, pertanyaannya Pak Wayan, imunitas itu sebenarnya apa sih? Kekebalan kita. Kekebalan kita artinya pasukan pelindung kita, gitu. Pasukan pengaman lah. Cuman kita hanya melihat dia sebagai pertempuran antar materi. Materi sistem imun, materi antibodi dengan antigen sebagai kuman-kuman dan sel-sel kuman itu. Tapi kita lupa bahwa di dalamnya ada energi dan juga ada kecerdasan. Di si imunitas ini? Di sel imun kita, di sel kuman itu ada kecerdasan. Yang bisa beradaptasi siapa?
si kumannya yang mempelajari sistem imun kita atau imun kita yang mempelajari dia. Oke. Sama-sama belajar mereka kan. Oke. Makanya kalau kita sering-sering mendapatkan kuman yang sama, lama-lama tubuh kita belajar. Udah biasa ngadapi musuh kayak gini dah. Aman aja ya. Datang lagi udah disikat bagian ini aja beres gitu. Jadi titik kelemahannya udah diketahui karena dipelajari. Oke. Kalau mau mencegah dia mengalami replikasi atau pembelahan diri, tekannya di sini. Semua tentang bagaimana dia mengenali, kemudian nyari ininya apa, kuncinya di mana. Kunci caranya ya. Ya. Oke. Jadi di mana dia ditekan. Oke. Nah sekarang pertanyaannya berarti kan imun ini. Saya jadi kepikiran gini Pak Wayan, kalau kita pengen nggak marah-marah, harus kebal terhadap marah, harus ketemu banyak orang nyebelin gitu ya Pak. Betul. Jadi kita jadi sebel dengan sebel kita. Ya misalnya kita dibuat sebel sama orang. Iya. Lama-lama kita jadi nggak nyaman dengan sebel kita. Akhirnya kita sebel dengan sebel kita. Ngapain gitu Ngapain juga saya sebel. Jadi kita sebel dengan sebel kita, lama-lama nggak pingin sebel lagi lah dengan yang menyebelin itu gitu. Oke, ini keren sih. Ya dengan terlatih ya bawaannya kekebalan. Nah, berarti imunitas kekebalan ini penting untuk dijaga kan? Kalau kita bicara bahasa jaga dan penting untuk selalu on gitu Pak Wayan. Gimana caranya Pak Wayan? Apa sih yang paling menentukan imunitas kita baik itu apa? Satu, dia belajar dengan dirinya sendiri. Oke. Dia belajar dengan otomatisasi, dia belajar, dia punya kecerdasan kan. Sehingga kita juga nggak tahu nih yang masuk ke hidung kita ini napas yang mengandung virus apa, kita nggak tahu. Tapi dia yang tahu. Cuman sistem imun kita itu kan membutuhkan bantuan asupan protein, asupan vitamin, dan nutrisi-nutrisi itu ya, itu aja yang bisa kita bantu Kang. Oke. Itu kita bisa bantu. Kemudian biarlah dia belajar sendiri dengan alam ini. Melalui kontak mata, dengan sentuhan-sentuhan kontak tadi itu, kontak ke mata kita, maka mata kita juga memproduksi antibodi untuk mengatasi debu atau apa yang bisa menimbulkan infeksi. Oke. Dengan hidung, biarkan aja dia berlatih sendiri. Tapi kita perlu menyiapkan sokongan-sokongan, suplainya, suplai amunisinya lah, begitu. Amunisinya, kemudian logistiknya kita bantu. Ya karena pemerintah kan nggak mungkin bertempur, masa presiden bertempur di sana. Tapi kan dia bisa siapkan, tolong suplai logistiknya. Nah, jadi ada gudang senjata, kirim amunisi. Nah, otak kita ini pemerintah, tugasnya mensuplai apa yang dibutuhkan mereka untuk bertempur. Gitu. Jangan sampai tentara kita di dalam nggak makan-makan. Kalau tentara gak makan-makan, mati dia. Benar. Nah, makanya kenapa sel imun kita mati ketika kan dia diblok sama virus itu, dikelilingi sama dia kan nggak bisa kerja dia, direbut kayak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kalau mau melihat lebih dalam lagi kayak di antara sel darah merah kita kan ada sel darah putih. Oke. Itu bisa gerak loh dia. Sel darah putih itu gerak kayak nyari-nyari. Ada ketempelan apa sih sel darah merah ini, ketempelan virus apa, diambil sama dia, diatasin. Dan sistemnya sistem seperti orang ngambil sesuatu. Namanya sel makrofag kan. Jadi dia pemakan. Pas dia makan tuh dia seperti bikin mulut sendiri. Ya seperti tangan membuka lah. Tangan membuka, dia ambil langsung dimasukkan ke dalam dirinya. Dipenjara lah di situ. Dipenjara lalu dikenalin dan disikat gitu. Ya, tapi kalau dia nggak kenal, bingung. Ini kuncinya kayak apa? Sama kayak orang mau buka brankas, nggak tahu kombinasi kuncinya, nggak tahu caranya dia. Nah, sekali dia tahu, udah ini brankas kayak gini, gampang saya bukanya. Jadi virus kayak gini, berarti saya harus membentuk ini untuk memegang dia. Seperti itu Kang. Hal-hal sederhana Pak Wayan untuk tetap membuat imunitas kita prima lah katakan untuk menjaga dan agar ya nggak terlalu rentan terhadap entah itu virus, bakteri atau kuman tadi gitu ya. Apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan gini Kang. Kalau sebenarnya ilmu sedulur papat, kalau kan dapat itu secara medis itu sederhana. Jadi ketika saudara empat kita yang bernama air ketuban, ari-ari, darah, lalu tali pusat keluar, itu dia menjadi apa yang disebut sebagai panca mahabhuta, 5 materi utama. Padat, cair, udara, gas. Padat, cair, udara, gas, udara, gas. Padat, cair, udara, dan cahaya. Panas, cahaya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sistem imun yang kuat, cari dia dalam bentuk padat, berupa makanan yang mengandung nutrisi. Cari dia dalam udara yang bersih. Dan cari juga dia dalam air yang mengandung manfaat. Manfaat mengandung vitamin, airnya misalnya air jeruk atau apa gitu.
yang terpenting lagi cahaya. Cahaya. Karena kalau misalnya kita jemur nih Kang, jemur. Ketika orang berjemur di pagi hari, apa yang terjadi? Kita kena sinar infrared, kemudian vitamin D juga dibantu oleh ultraviolet. Jadi infrared itu membuat kita hangat dan peredaran darah lancar, dan sistem mood kita juga bagus, ya, sistem kelenjar kita lebih bekerja dengan optimal gitu. Yang terjadi kemudian apa? Kita bahagia. Jadi orang berjemur itu mencari bahagia sebenarnya. Sama dengan orang berenang di air, berenang gitu. Ada orang jalan. Jadi jangan sepelekan orang jalan. Orang dulu kan sehat-sehat karena apa? Karena apa? Grounding banyak. Jalan ke sana kemari. Nah kalau sekarang kan kita banyak sakit gara-gara kita kebanyakan duduk. Betul. Nggak gerak ya Pak? Nggak gerak. Jadi aliran darah kita kurang lancar lah. Karena kita ya terkunci. Tanpa kita sebut penjara, sebenarnya kita terpenjara oleh kursi kita lebih kecil lagi. Penjaranya kursi. Kalau anak sekarang ngomongnya mager, Pak. Malas gerak. Kita menyebutnya mager, padahal maksudnya terpenjara. Terpenjara. Oke, terima kasih Pak Wayan. Ini juga mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita gitu ya, bahwa ya itu tadi udara ya Pak Wayan. Udaranya baik, terus nutrisinya baik. Terus juga kita bicara tadi airnya baik, dan cahaya yang terpenting juga. Dan si pemerintah tadi ya Pak Wayan, pikiran ini ya, jangan lupa logistiknya, kepada tentara-tentara sistem imun kita. Oke. Jadi jagalah iman dengan menjaga hal-hal yang sangat-sangat penting, adalah semua dipikir. Jagalah imun dengan iman. Jagalah imun dengan iman. Oke. Makasih Pak Wayan. Sama-sama Kang.